saya Nesta Ingrum, saya dari kelas 10 IPS 2. Di video ini saya bakal nampilin teks anekdot saya yang berjudul Kata Papi. Jadi pada suatu hari di sebuah kelas lagi ada guru yang nerangin materi tentang agama. Jadi materinya tuh kayak tentang surga sama neraka gitu. Terus bu guru tersebut tuh nanya ke anak-anaknya, anak-anak siapa yang mau masuk surga? Terus anak-anaknya langsung pada berserantakan angkat tangan semua. Saya bu, saya, katanya. Terus ibu guru tuh nanya lagi, anak-anak siapa yang masuk neraka? Terus anak-anak pada diam semua. Ya iyalah ya, siapa yang masuk neraka? Nah, ada satu murid yang diem aja, selalu diem, ditanya masuk surga diem, ditanya masuk neraka diem. Terus akhirnya si guru tersebut tuh nanya ke si murid yang diem aja itu, nak, kenapa kamu diem aja? Emang kamu gak mau masuk surga? Apa kamu sakit? Terus kata si anak itu, enggak bu, saya gak sakit, saya gak mau masuk surga bu. Terus kata bu gurunya, loh kenapa kamu gak mau masuk surga? Terus kata anaknya, iya bu, kata papi saya, gimana pun caranya saya harus masuk tentara bu. Jadi anak itu kata papinya, bagaimanapun caranya harus masuk ke tentara. Gitu deh. Pada suatu pagi, ada seorang guru seni yang ingin menguji tingkat kreativitas dua anak muridnya, Hena dan Inung. Mereka berdua ini sangat kreatif, tetapi tidak saling akur sejak dulu. Jadi gurunya memberikan satu ekor ayam yang masih hidup, beberapa sayuran, dan selembar kertas yang bertulisan gokil. Hena dan Inung berpikir keras. Ini ayam enaknya diapain ya? Kemudian Hena mendapatkan ide. Dia keluarkan seluruh peralatannya yang berisi berbagai kuas, warna, pernak-pernik, dan sejenisnya. Dan dia mulai menghias bulu ayamnya, sayur-sayurannya, membuat panggung di depan kelas, dan yang paling penting, dia mengajarkan ayam itu seni tari. Ya, dia ajarin ayam menari. Dari gerakan balerina, samba, zumba, hula-hula, dari Hawaii sampai Korea, dia ajarin semuanya sampai bisa. Gimana dengan Inung? Inung sudah membunuh, bahkan mencabut semua bulu ayamnya. Dia memotong sayurannya itu dengan cutter dan memasukkannya ke dalam perut ayam itu. Lalu dia bungkus ayam itu dengan aluminium foil dan dia mengambil pot dekat kelas itu, dia cabut tanamannya dan menggali tanahnya cukup dalam. Tiba-tiba Hena ngomong, lah Nung, itu ayam mau diapain? Mau dikubur? Segitu pasrahnya gak punya ide. Gak ada niatan buat nyusul juga, sindir Hena. Tapi Inung mengacuhkannya gitu saja. Dia tetap fokus sama kerjaan dia. Lalu, waktu sudah menunjukkan pukul 12 dan itu tandanya waktu penilaian. Gurunya sudah siap untuk menilai dan penampilan Hena adalah penampilan pertama. Dan ini dia penampilan dari ayam gokil Hena. Ketika musik sudah dimulai, ayamnya masih membeku di depan. Mata dia itu terpaku dengan mulut gurunya yang sedang menyantap saudaranya, yaitu ayam Inung tadi. Jadi gurunya itu menilai sambil memakan masakan Inung. Ayam itu takut dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Si Hena gemas. Yam, ayo Yam, nari Yam. Lah kok malah diem aja sih? Hena jadi gemes gitu. Terus tiba-tiba dia cret, dia buang air di situ, lalu ayamnya pergi keluar dari jendela. Hena jadi malu. Ayamnya pergi, ya udahlah ya gitu. Ya sebenarnya mereka semua masih bingung itu ayam kenapa. Tapi ya sudahlah ya, biarkan itu berlalu. Jadi gurunya tawarin Hena makan.
Hena, coba ini, enak loh, gitu. Jadi akhirnya mereka bertiga makan, sampai ayam itu habis. Lalu Ino mengumpulkan tulang-tulang ayam itu. Itu tulang mau diapain? Sesuatu, kata Ino. Jadi dia cuci tulang-tulang ayam itu, dan dia kumpulkan, dia rakit tulang-tulang itu menjadi kerangka motor yang sangat unik. Hanya dengan tulang ayam dan tanah liat, Inung bisa menghasilkan karya seni yang sangat luar biasa. Gak salah sih Nung, karyamu memang sangat keren, puji Hena. Lalu gurunya bilang, kalian berdua memang gokil, gitu. Tapi Hena masih bingung. Hena masih penasaran dengan satu hal. Inung, menurut aku, gokil kan hal yang keren, yang tidak biasa. Terus menurut kamu, gokil itu apa? Hena masih bingung dan Inung jawab dengan polos. Menurut aku, itu bahasa Inggris. Jadi, go itu pergi, kill itu bunuh. Jadi, aku bunuh dia ayamnya. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kofrada Kalisa, saya akan menceritakan teks anekdot saya yang berjudul Sama-sama Gila. Nah, saya akan menceritakan pengalaman ayah saya. Ayah saya bekerja di kampus swasta di STBA Teknokrat Nardigres Citra Raya. Saya udah sekitar 3 tahun bekerja di sana sebagai seorang dosen. Pada suatu hari, ayah saya ingin membeli gorengan di seberang kampusnya di tempat pejalan kaki dari komdok gitu. Nah, di situ ada tempat gorengan. Ayah saya berniat sambil jalan santai gitu sore-sore menikmati angin yang sejuk karena di atas itu terdapat pohon beringin yang adem gitu hawanya. Nah, singkat cerita, di depan ayah saya terdapat seorang laki-laki berbaju kumuh dengan rambut yang gak keurus acak-acakan. Ditambah lagi, orang ini tuh aneh gitu sikapnya. Dia seperti sedang menirukan gerakan silat yang kayak hya gitu kan. Kan serem ya ngeliatnya lagi sore-sore nih sepi di pinggir jalan, ada orang kayak gitu. Ayahku takut ngeliatnya. Dan ayahku berpikir gak baik tentang orang itu. Wah, ini orang gila nih, harus hati-hati. Untuk melindungi diri karena takut melihat orang gila tersebut, ayah aku berniat untuk mendahului orang itu dengan berjalan cepat. Setelah berhasil mendahului orang tersebut, ayahku kembali berjalan santai sambil menikmati angin yang sejuk. Terus, lagi santai-santainya nih jalan, si orang itu di belakang bersin kenceng banget, hacim gitu kan. Aku kaget sampai kayak wah gitu kan. Nah, lagi kaget-kagetnya, si orang gila ini di belakang malah ketawa sambil ngomong, dasar orang gila. Jadi, kodenya adalah mereka saling menganggap orang lain gila, padahal belum tentu orang tersebut itu gila. Mereka hanya menilai orang itu dari apa yang mereka lihat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyajikan anekdot yang berjudul Dua Kepala Desa. Di suatu daerah, terdapatlah pemilihan kepala desa. Kepala desa ini sangat hebat dan sangat disegani oleh warga. Satu kepala desa bernama Otek dan satu kepala desanya lagi bernama Ompong. Karena sudah Otek, terbitlah Ompong. Pada suatu hari, pemilihan kepala desa akan dilaksanakan di suatu daerah, tepatnya di daerah Taman Puspa. Sejarah mengatakan Taman Puspa adalah taman jamur, karena dulu semua penduduknya jamuran, tapi sekarang enggak. Ketika pemilihan itu berlangsung, Otek berkata kepada Ompong, "Hai Ompong, jika kamu menang dalam pemilihan kepala desa ini, saya akan berikan daging untukmu," kata Otek. Dan Ompong pun menjawab, "Boleh, dan jika kalau kau menang, aku juga akan berikan daging untukmu," kata Ompong. Dan ketika pemilihan itu selesai, tinggal penghitungan. Dan ketika dihitung, akhirnya hasilnya pun sama. Dan diadakan kembali putaran kedua. Dan di sana penduduk merasa heran dan bingung.
Pilih Otek apa Ompong ya? Kata salah satu penduduk. Pilih Ompong aja, dia lebih keren. Dan kata salah satu penduduknya lagi, jangan, pilih Otek aja, dia lebih manis. Akhirnya warga pun memilih kehendaknya masing-masing. Dan setelah selesai, kembali penghitungan. Dan ketika dihitung, ternyata hasilnya sama lagi. Dan karena tidak ada yang menang dan terpilih, akhirnya panitia menyerah dan mengambil alih kepada 2 calon yang mana yang paling siap untuk menjadi kepala desa. Akhirnya, Otek dan Ompong pun berdiskusi. Hai Ompong, apakah kau siap untuk menjadi kepala desa? Kata Otek. Aku siap. Bagaimana kalau kau? Kata Ompong. Aku juga siap, kata Otek. Dan akhirnya kita menang bersama-sama. Kita menang bersama-sama saja ya. Dan kita akan makan daging bersama, kata Otek lanjut. Tapi, bila aku memakan daging, aku tidak bisa memakan dagingnya. Karena dagingku pasti akan nyelip-nyelip di gigiku yang ompong ini, kata Ompong. Aku juga tidak bisa mengunyah daging karena gigiku yang leto ini, kata Otek. Dan tidak apa-apalah. Oke, kita akan menjadi kepala desa bersama-sama, kata mereka berdua. Dan semua warga pun terlihat kaget. Permisi, apakah nanti ada kepala desa dengan 2 orang kepala desa? Kata warga. Mereka saling sanggah menyanggah. Bisa kok, karena tidak akan ada Ompong bila tidak ada Otek, kata Otek. Dan tidak akan ada Otek bila ingin Ompong, kata Ompong. Jadi, kami saling melengkapi. Karena Ompong tidak bisa menjadi Otek, tapi Otek bisa menjadi Ompong. Itulah kehebatan kami. Nah, tamat. Jadi, makna dari anekdot ini adalah kita tidak boleh saling mencemooh atau meremehkan orang lain. Dan di sini majasnya adalah majas ironi, yaitu majas halus. Karena ini menyindir sebuah jabatan politik. Karena seorang pejabat pun pasti ada kekurangannya. Jadi mereka tuh ada saling kekurangan yang masing-masing. Untuk menyempurnakan itu, akhirnya mereka bersatu untuk melengkapi semuanya. Untuk menjadi kepala desa yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfirotan Putri dari kelas 10 IPS 2. Jadi di sini saya mau menceritakan tentang teks anekdot yang saya buat. Jadi pada suatu hari ada bapak-bapak yang lagi jalan ke mall. Nah, karena bapak-bapak itu jalan sendiri, jadi bapak-bapak itu bingung mau pergi kemana. Terus tiba-tiba bapak-bapak itu sampai ke sebuah minimarket yang ada di dalam mall. Terus bapak-bapak itu jalan-jalan gitu di dalam minimarket. Terus karena bapak-bapak itu sendirian, jadi bapak-bapak itu ke minimarketnya juga nggak jelas gitu mau beli apa. Nah terus tiba-tiba sampai ke tempat parfum gitu di dalam minimarket, dan sampai sana bapak itu tuh cium-cium parfum gitu kan, yang enak yang mana, karena bapak itu emang mau beli. Terus habis itu bapak itu cobain parfum pertama. Nah parfum pertama tuh pas dia coba wanginya tuh terlalu nyengat, jadi dia gak mau. Terus bapak itu jalan sedikit, terus dia ambil parfum lagi. Terus pas dia coba itu wanginya tuh agak gak enak, terus wanginya lebih wangi perempuan. Terus habis itu pas bapak-bapaknya itu jalan lagi, pas yang ketiga parfumnya tuh enak, wanginya juga enak. Terus bapak-bapak itu suka, terus dia semprotin lagi biar lebih mastiin. Terus pas dia cium lagi, dia tuh udah kayak kepalanya pusing dan kayak pengen pingsan gitu. Terus akhirnya bapak-bapak itu langsung pingsan di situ karena ternyata yang dia cium itu bukan parfum tapi obat nyamuk Baygon ya. Jadi sekian dari saya teks anekdotnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Saya di sini Malik Anwar dari kelas 10 IPS 2 akan menceritakan teks anekdot yang berjudul Jatuh. Suatu hari, ada teman gue yang lewat depan rumah. Anggaplah teman gue itu namanya Kucrit. Terus Kucrit nyamper gue. Gak lama kemudian, gue keluar dari rumah untuk menghampiri Kucrit. Kucrit, "Lik, main yuk." Terus gue bilang, "Main apaan?" Si Kucrit bilang, "Main apa ya? Gue bingung." Terus gue menjawab, sama gue juga bingung. Gimana kalau kita main COC di pos belakang?" Kucrit, "Oh ya udah, yuk kita main." Tidak lama kemudian, setelah bermain COC cukup lama, gue sama Kucrit bingung mau ngapain lagi. Kucrit, "Lik, mau ngapain lagi nih?" Terus gue, "Mau ngapain ya? Gimana kalau kita neduh di atas pohon ceri sambil ngambil buah ceri?" Terus Kucrit, "Wah, enak banget tuh neduh di atas pohon ceri sambil nyari buahnya. Oke, gue setuju." Terus gue, "Ya udah, yuk kita ke sana." Setelah gue sama Kucrit naik pohon itu, gue di situ tiduran santai sambil menikmati ceri yang udah gue ambil sebanyak-banyaknya. Sedangkan Kucrit dia sibuk nyari ceri dari tadi. Tidak lama kemudian, tiba-tiba gue dengar ada suara yang jatuh. Nggak taunya pas gue lihat ke bawah, si Kucrit udah tergeletak di bawah pohon sambil menahan kesakitan. Terus gue bilang, "Weh, lu ngapain di bawah?" Si Kucrit, "Aduh Lik, bantuin gue Lik." Setelah itu gue bantu dia untuk menenangkan dirinya di pos. Gue, "Emang lu sakit di mananya?" Si Kucrit, "Lu nggak lihat tangan gue sengklek sebelah." "Oh iya." Pantesan dari tadi gue lihat lu di bawah pohon, tangan lu kayak sengklek gitu. Ngomong-ngomong, ini bawa apa ya?" Gue cerita, "Nggak tahu gue juga. Rik, tolong urutin tangan gue, sakit banget nih." Terus gue, "Oh iya santai, lu sambil tiduran aja." Pas gue urut, gue ngeliat tai kotok di celananya. Pantesan dari tadi gue nyium aroma yang gak enak, nggak tahu tai kotok. Terus dalam hati gue gini, kasian banget ya nih orang, udah jatuh dari pohon, tangan sengklek sebelah, di celananya ada tai kotok lagi. Habis itu gue datangin bapaknya supaya dia diurut di tempat yang layak. Kenapa di tempat yang layak? Soalnya pas gue urut dia nama sakit. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigita Ruth dari kelas 10 PS 2 absen 6 ingin menunjukkan hasil teks anekdot yang sudah saya buat yang berjudul Si Tukang Sapu dan Seorang Pejabat. Pada suatu pagi, ada seorang tukang sapu yang sedang menyapu di pinggir jalan raya. Dan dia adalah seorang yang mudah terkejut. Tiba-tiba terdengar suara klakson dari arah belakang. Tin. Bapak itu pun langsung terkejut sehingga sapunya itu menjadi terpental dan sampah-sampah yang ada dalam pengki menjadi berhamburan. Bapak itu mengumpat sambil mengelus dadanya karena napasnya yang tersengal-sengal. Lalu orang yang di dalam mobil itu pun keluar. Kata orang itu, "Maaf pak." Terus kata tukang sapu, "Kamu tuh nggak lihat ada orang nyapu di sini? Bisa nggak jalannya pelan-pelan, nggak usah pakai ngebut, pakai ngelakson segala lagi. Saya tahu bapak itu seorang pejabat yang kaya raya dan terkenal itu kan. Tapi jangan mentang-mentang Anda orang penting, Anda bisa seenaknya kayak gini. Orang yang biasanya aja mau nyetir mobilnya tertib." Terus kata orang itu, "Iya pak, maaf. Tadi saya buru-buru soalnya mau ada meeting dan itu udah mau mulai. Terus saya tadi juga lagi megang HP jadi nggak fokus sama jalanan. Pas saya lihat di depan ada orang nyapu, ya refleks saya bunyiin klakson." Lalu kata tukang sapu itu, "Memang ya, orang penting itu kebanyakan lupa sekitar. Apa bapak nggak mikir kelakuan bapak yang dalam berkendara seperti itu bisa nyebabin orang lain celaka?" Kata orang itu, "Ya namanya juga lagi buru-buru pak." Lalu kata tukang sapu, "Saya ini orangnya mudah kaget loh. Kalau misalnya tadi saya mati cuman gara-gara denger klakson bapak gimana? Orang macam bapak mana mau tanggung jawab." Kata orang itu, "Maaf ya pak, saya kan tadi sudah minta maaf dan saya buru-buru soalnya meetingnya udah mau mulai. Permisi pak." Lalu kata tukang sapu itu pun sambil tertawa, "Memang ya, semua pejabat itu sama aja, sama-sama mentingin diri sendiri,
sampai lupa sama lingkungannya. Lalu tukang sapu itu melanjutkan aktivitasnya sambil bersenandung kecil. Saya di sekarang akan menampilkan teks anekdot yang saya buat sendiri. Pada hari Jumat, Deska pulang dari sekolah memakai ojek online. Sampai di rumah, Dek, semuanya 13.000. Deska, ini duitnya mas. Wah, gak ada kembaliannya, Dek. Ya udah, ambil aja kembaliannya. Dengan muka tidak terlalu ikhlas, Deska merelakan kembaliannya untuk abangnya sebagai tip. Sampai di rumah, Deska bermain komputer karena di rumah tidak ada siapa-siapa. Sampai di rumah, wah enak nih main komputer, tenang, gak ada yang ganggu. Main Dota lah. Main Dota, di dalam main Dota, ibunya ada teleponnya berdering. Wah, ini mau ngapain nelpon? Ya kan? Mal, jemput ibu di pasar. Ah, iya ya. Namanya, suruh jemput lagi. Kalau dijemput nanti kena penalti, nggak bisa main 6 jam. Tapi kalau misalnya nggak dijemput, coret dari kakak. Udah jemput ya. Setelah dijemput, Iska pun cek komputernya, bermain lagi. Wah, nggak 6 jam, alhamdulillah. Tapi 1 hari, wah makasih. Setelah itu, ya udahlah main game lainnya, main Cuphead. Setelah main Cuphead, Cuphead adalah salah satu game tersusah. Setelah itu, Iska main. Pas saat sudah pengen selesai, wah ini dikit lagi selesai, save dulu lah. Pas pengen di save, ibunya datang mencabut stop kontak dari komputernya. Lalu Deska dengan pasrah, lalu ibunya bertanya, kenapa Mal? Deska pun menjawab, gak apa-apa bu. Dengan muka sabar, Deska pun akhir video selesai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aziza dari kelas 10 IPS 2 ingin membacakan teks anekdot yang berjudul Kuku Bima. Pagi hari saya datang ke sekolah. Saya lagi jalan sendiri di lorong kelas. Tiba-tiba, woi, Bima menepuk pundakku. Bima, kaget gua kira siapa. Saya berbicara sambil tertawa. Yaudah, kaget ya lu Del. Yaudah Del, gue balik ke kelas dulu ya. Bima berbicara sambil tertawa. Sesampainya di kelas, Adel pun bercerita kepada temannya tentang Bima tadi. Wah Fir, gue punya temen ngeselin banget ya. Masa tadi pundak gue dipukul sama si Bima. Udah mana kuku Bima panjang lagi, sakit tau leher gue. Emang jahil dia sama Adel. Si Vira pun tertawa. Lalu Adel pun berteriak dengan kesal, pokoknya kuku Bima rese. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulan Puspita Apriliani, kelas 10 IPS 2 akan menampilkan teks anekdot. Teks anekdot kali ini berjudul Kapal Tenggelam. Pada suatu hari, Dudung sedang berada di kapal menuju rumah orang tuanya. Ia membaca buku kesukaannya selama perjalanan. Tanpa ia sadari, para penumpang sedang berlarian sambil berteriak. Dudung yang bingung, ia bertanya ke salah satu penumpang, "Ada apa ini?" "Kapal kita akan tenggelam. Cepat selamatkan dirimu," panik penumpang tersebut. "Tenang, Tuhan akan menyelamatkan aku," kata Dudung. Saat orang-orang sudah memakai pelampung dan bersiap untuk lompat ke dalam air, Dudung hanya diam saja. Sampai seorang awak kapal menghampiri dan menyuruh Dudung untuk memakai pelampung. Tapi lagi-lagi Dudung menjawab, "Tuhan akan menyelamatkan aku." Singkat cerita, akhirnya Dudung mau memakai pelampung dan melompat bersama penumpang lain. "Ayo naik ke perahu itu," teriak seorang agar Dudung bisa naik segera. Tapi Dudung hanya menjawab, "Tidak, Tuhan akan menyelamatkan aku."
Tidak lama kemudian, ada nelayan lewat dan melihat Dudung dengan terkejut. Ia berkata, "Hei, apa yang kau lakukan di sana? Dasar bodoh, ayo cepat naik." "Tidak, Tuhan akan menyelamatkan aku," lantang Dudung. Sang nelayan pun pergi meninggalkan. Langit hampir gelap, datanglah helikopter. Helikopter tersebut menurunkan tangga agar Dudung bisa naik. "Aku tidak mau naik. Tuhan akan menyelamatkan aku," kata Dudung lagi. Helikopter pun meninggalkan Dudung. Malam pun tiba, dan Dudung semakin lelah juga kedinginan. Lalu ia berkata, "Tuhan, kenapa kau tidak menyelamatkan aku?" Tuhan menjawab, "Aku sudah memberimu 2 perahu dan 1 helikopter, bodoh." Dan Dudung pun mati kedinginan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Novalda Rahma Elenza dari kelas 10 IPS 2. Jadi aku mau cerita tentang teks anekdot yang judulnya Terlalu Sayang. Jadi pada suatu hari ada anak kecil yang namanya Nina. Nina ini lagi asyik-asyiknya nih main boneka. Dia itu anak yang dari kecil sama ibunya udah diajarin tentang kasih sayang sesama makhluk hidup. Kayak kasih sayang sesama binatang, sesama hewan, sesama tumbuhan gitu. Jadi udah tumbuh tuh rasa kasih sayangnya sesama makhluk hidup. Akhirnya lagi asyik-asyiknya nih dia main boneka, dia tiba-tiba ngelihat binatang kesukaannya dia, yaitu capung. Akhirnya dia sibuk buat nangkepin capung selama beberapa menit dan ninggalin permainan bonekanya. "Hah, dapat," kata Nina gitu. Akhirnya dia ngedapetin capungnya, terus dia tenteng dan bawa ke kamar. Karena kebetulan waktu itu udah jam 12 siang, jadi Nina harus tidur siang. Akhirnya Nina masukin capungnya ke dalam toples biar nggak kabur, terus dia tidur bareng capungnya. Setelah itu, setelah bangun dari tidur siang, itu waktunya Nina buat mandi. Akhirnya Nina mandi dan ikut ngemandiin capungnya, ngasih minyak kayu putih dan ngasih bedak. Terus Nina bilang, "Yeay, capungnya udah wangi." Ayahnya yang ngeliat kejadian itu pun cuma geleng-geleng kepala, terus bertanya, "Kenapa kamu mandiin capungnya juga, Nina?" Terus kata Nina, "Iya, aku kan dari kecil emang udah diajarin buat kasih sayang sesama makhluk hidup, bukan?" Terus bapaknya cuma bisa geleng-geleng kepala lagi, terus bilang, "Alamak, terlalu mencintai binatang kali anak ini." Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Adelia Kotrinada. Di sini gue bakal bawain anekdot yang judulnya Yoga. Jadi ada 2 orang laki-laki, namanya Yoga sama Miko. Dia ini tuh udah akrab dari kecil. Dia udah tahu tuh kejelekan sama kebaikannya masing-masing. Kalau misalkan si Yoga itu orangnya baik, asik, tapi dia tuh kadang suka salah tanggap sama emosional. Sedangkan kalau si Miko ini kebalikannya. Nah, dia lagi ngobrol nih di saung. "Yok, bosen dah gue tiap hari kalau misalkan libur kita di saung mulu." "Iya nih Mik, gue juga bosen. Mana tiap ke saung sama lu mulu lagi, bukan sama cewek." "Emang ada ya cewek yang mau sama lu, Yok?" "Ya ada lah, lu gak tahu ya? Aku Karin aja nih, waktu gue putusin, bikin video di YouTube sambil nangis-nangis. Terus kemarin Pevita nembak gue. Terus gak gue terima, soalnya gue takut Karin nyesek. Alah, udahlah, mending kita jalan-jalan aja yuk." "Udah yuk, kayak aja ketemu cewek." Nah udah nih, abis itu jalan-jalan nih dia di sekitar komplek. Nah tiba-tiba ada suara teriakan Bu RT. Situ Bu RT-nya bilang, "Yoga membuat wanita cepat hamil. Yoga membuat kurus ibu-ibu. Ayo sini ibu-ibu." Di situ Yoga langsung emosi tuh. Soalnya dia ngiranya Bu RT itu tuh ngefitnah dia. Nah udah tuh si Yoga langsung emosi, terus nyamperin Bu RT-nya. Terus dia bilang, "Apa-apaan ibu? Ibu ngefitnah saya?" Terus kata Bu RT-nya, "Loh, ngefitnah? Enggak kok.
Terus kata si Yoga, itu ibu barusan bilang saya bikin wanita cepat hamil. Ya Allah bu, kok saya difitnah sih? Terus kata Bu RT-nya, astagfirullah Yoga, itu tuh maksudnya Yoga itu tuh senam yoga, bukan yoga kamu. Dah, gitu. Jadi Yoga itu suka salah tanggap. Sekian anekdot dari saya, mohon maaf kalau garing ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.